Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan terkait kegiatan aksi nyata yang telah kami laksanakan guna memenuhi tugas untuk calon guru penggerak angkatan 8. Nah, pada dasarnya aksi nyata bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, serta penerapan restitusi masalah. Nah, di dalam budaya positif ini dapat kita persiapkan dengan baik, dapat kita kembangkan dengan baik. Nah, bagaimana untuk disiplin positif itu? Ya, tentang cara pengajaran disiplin positif dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran diri, sehingga dapat mengontrol diri dalam berbagai kegiatan, serta dapat memotivasi diri tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Nah, ini kaitan tentang positif disiplin. Nah, bagaimana untuk memotivasi perilaku manusia agar muncul yang namanya disiplin positif atau budaya positif ini ya? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan lingkungan, mendapatkan penghargaan dari orang lain, menghargai diri sendiri dari nilai yang mereka percayai. Nah, terkait motivasi perilaku manusia ini dapat kita wujudkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, tentunya di dalam aksi nyata ini yang kita akan laksanakan ya berkaitan erat dengan bagaimana membangun budaya positif. Nah, dilakukan dengan merancang sebuah kegiatan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini dilaksanakan di SD Negeri Peterongan yang melibatkan guru dalam kegiatan diseminasi dan murid dalam pembentukan budaya positif. Nah, di dalam hal ini tentu saja akan kami sampaikan nanti bagaimana proses kegiatan aksi nyata yang telah kami laksanakan. Nah, berkaitan erat kegiatan aksi nyata tersebut dengan pembentukan keyakinan kelas, di mana guru berperan mewujudkan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang diterapkan di dalam kelas. Nah, nanti di dalam kegiatan aksi nyata kami wujudkan dalam bentuk diseminasi terhadap guru dan pembentukan keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh murid-murid di kelas saat kegiatan pembelajaran. Nah, kaitannya budaya positif tersebut dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai peran guru penggerak serta visi dari guru penggerak adalah terciptanya tujuan pendidikan. Budaya positif akan terwujud melalui peran guru penggerak, terciptanya kolaborasi yang baik dari seluruh warga sekolah, serta tercapainya visi dari guru penggerak itu sendiri. Nah, mari kita coba bisa saksikan bagaimanakah rancangan kegiatan untuk aksi nyata yang akan kami laksanakan dengan tagline Kucingan Rame.
Kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya positif, kucingan rame, aku cinta lingkungan dan berani menulis. Nah, di dalam kegiatan aksi nyata ini yang telah kami laksanakan, kami juga melibatkan serta berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Nah, bentuk kolaborasi ini adalah berkonsultasi dengan beberapa guru dan kepala sekolah untuk menentukan kegiatan. Nah, berdasarkan hasil diskusi, maka akan dilaksanakan aksi nyata yang diwujudkan dalam bentuk diseminasi bersama Bapak Ibu Guru SD Negeri Peterongan. Dengan diawali oleh sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang memberikan apresiasi dari kegiatan diseminasi yang dilakukan untuk meningkatkan budaya positif di sekolah. Rangkaian kegiatan yang pertama, penyampaian visi, misi, dan prakasa perubahan, menerapkan budaya positif di sekolah, mengembangkan program budaya positif, serta kegiatan membentuk keyakinan kelas. Nah, mari langsung saja kita saksikan bagaimanakah kegiatan diseminasi yang kami laksanakan di SD Negeri Peterongan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada semangatnya lupa, padahal hari Rabu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, biar lebih semangat ya. Sudah ada ian-iannya belum Bu di sini Bu Oro? Belum ya, ayo sudah yang singkat-singkat padat lah karena kita sudah pramuka dulu waktu SD. Jadi kalau saya tanya selamat pagi, jawabnya ya pagi, pagi, pagi 3 kali. SD Peterongan hebat, gitu aja. Jadi ya yang sederhana bersoal. Pagi, 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 SD Peterongan hebat. Kenapa harus ada hormat? Agar kita saling menghormati ya, yang muda menghormati yang tua juga dan seterusnya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Peterongan hebat. Oke, terima kasih. Oh belum ya? Wah nih kurang semuanya Bu. Harusnya sama berdiri ini. Oh belum ya? Oke, berdiri dulu berarti sama berdiri. Wah harus semangat loh. Saya baru bisa 2. Oh SD Peterongan ya. Siap. Wah ya berulang banyak ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SD Peterongan hebat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya mohon izin Bapak Ibu, ini memang laptopnya minta led biru ini kalau kata Bu Hati ini. Oke, izinkan dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit apa yang kami ketahui dan yang sudah kami dapat. Ini hanya berbagi pengalaman tanpa menggurui Bapak Ibu semua. Mohon izin deh Pak Teguh. Kaitan yang pertama tentang visi dan prakarsa budaya sekolah kemarin. Ketika visi itu saya sudah ada, memang kami mencoba melihat apakah visi itu sudah sesuai kekinian untuk kurikulum merdeka. Alhamdulillah kemarin juga sudah diubah oleh Bu Woro dan tim. Untuk visinya ini terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berperan aktif dalam melestarikan lingkungan, serta berkarakter profil belajar Pancasila. Nah, sesungguhnya kalau profil belajar Pancasila itu ada 6 elemen yang ternyata banyak yang sudah masuk di SD Peterongan namun belum terdokumentasi. Kelihatannya seperti itu, belum terdokumentasi. Yang pertama ini ada berapa mulia sudah masuk di misinya, berkebinaan global sudah masuk, mandiri, gotong royong, benaran kritis dan kreatif. Nah, tentunya Bapak, terima kasih. Tentunya ada poin terakhir Bapak Ibu yang perlu kita coba pikirkan. Pengalaman saya ketika di Jogja, tapi betul yang sama Pak Teguh itu PPDB-nya temannya lumayan. Dan biasanya itu nolak. Tahun ini itu kurang 14 itu sangat shock sekali itu kepala sekolahnya. Mengapa demikian? Ketika dilihat dikaji kembali, ternyata tidak ada keterlibatan keluarga di situ. Di situ ada berapa? Setengah kilo ya, 300 meter 400 sebelah kedua Pring. Itu muridnya susutnya lumayan, padahal di Lengkong saya tidak. Mengapa demikian? Ketika saya lihat ternyata kepala sekolahnya Budian Marta BLT-nya. Jadi di sana itu digencar kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip mungkin sebatas membranding, tetapi dilakukan. Nah, ketika ada branding itu kan sering ada kegiatan di share, ada kegiatan di share,
ada ketertarikan di orang tua murid yang sekolah di situ, akhirnya ketok tulalang mungkin seperti itu. Nah itu membuktikan di sekolah yang kemarin saya tempati itu muridnya sangat kurang. Namun di sekolah yang lain itu malah over, menolak kemarin. Itulah di sini di poin terakhir ini kami mengajak Bapak Ibu semua, mari ya kita lebih kreatif, tidak usah yang jauh-jauh dalam hal yang sederhana dulu, kita coba kembangkan, kita coba tingkatkan. Nah, kemudian bagaimana menciptakan budaya positif? Nah, sebenarnya budaya positif sudah ada Bapak Ibu. Di kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu semua sudah praktekkan itu. Nah, budaya positif itu merupakan nilai perwujudan dari nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif tidak bisa diciptakan secara instan. Dengan penerapan budaya positif sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari guru dan seterusnya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Hal apa yang sudah diterapkan di SD Peterongan ini sebenarnya sudah diaktualisasikan. Saya yakin dari praktikan. Indikatornya apa? Paling mudah ketika ada event kejuaraan pasti dapat. Ketika ada kegiatan pasti dapat juara. Itu berarti sudah ada fondasi yang baik. Cuman mungkin tadi di profil belajar tentang nilai terakhir, nah, di dalam kreatif itu salah satunya di nilai kreatif itu ada kegiatan modifikasi kemudian berbagi. Nah itu mungkin yang kita kurang. Kita misalnya pada kegiatan mungkin belum kita dokumentasikan dengan baik, belum kita share, hanya sebatas kegiatan apa anak direkam dibagi. Nah ini kembali lagi mas tua itu ya nanti mungkin bisa koordinasi kolaborasi antar jenjang saja gitu. Kemudian bagaimanakah maka mengembangkan budaya positif? Nah ini perlu melihat dokumen kurikulum. Kemarin saya sudah sempat telepon dengan Bu Woro ya beberapa hal. Nah ini coba akan saya modifikasi. Saya kemarin juga sudah konsultasi dengan Bapak Teguh, alhamdulillah saya diizinkan. Nah ini kemudian kami akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, sekaligus nanti mensosialisasikan program ini. Kalau misalnya bisa di kegiatan PLS hari pertama boleh, atau pas kegiatan upacara di pertemuan berikutnya juga boleh. Apa yang akan kami kembangkan? Nah, nanti di akhir nanti akan kami sampaikan. Tujuannya apa mengembangkan budaya positif itu? Mensukseskan visi misi sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, menghasilkan insan yang berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menjadikan sekolah itu menjadi sekolah unggulan. Nah, ini sebelum saya melangkah ke tahap yang berikutnya agar tidak jenuh. Sekarang dari kemarin saya rapat itu kalau di sini apa terus langsung duduk mendengarkan bapaknya matur. Nah, kayaknya kita perlu ada sedikit olahraga ya Bu ya. Karena saya itu punya jiwa-jiwa olahraga Bu Woro. Kalau malam, kalau pagi olahraga ya gitu. Nah, ini kami mengajak Ibu semua. Khusus itu, kami mengajak Ibu semua. Ini sudah ada duduknya berapa ini? Bu Ida dari ikut bisa lah inilah. Ini ada berapa yang di 1, 2, 3, 4. Ada yang kemudian dari itu udah oke, pas lah. Nah ini nanti kalau biasanya dalam pramuka itu ada yang namanya pesan berantai. Nah mungkin kalau ibu udah tahu ini pesan berantai kan bisi-bisi loh. Nah kalau bisi-bisi nanti kan ada yang sengaja tuh ini digeli-geli kan gak enak. Nah kita sekarang menulis berantai. Ya, di mana nulisnya? Di punggungnya temennya. Jadi yang di depan ini menggambarkan sesuatu, temennya yang di depan yang menggambarkan juga apa yang dia tuliskan di sini. Contoh ini, berarti tuliskan, berarti misalnya, oh ini temanya es krim misalnya, berarti ya gambarnya itu es krim. Di punggungnya gimana? Di punggungnya temennya. Nanti berikutnya yang digambar yang dirasakan, digambarnya di punggung temennya. Hingga sampai akhir. Lah tapi ya mohon maaf, jangan terus ngasal. Misalnya ini tema gambarnya tentang apa namanya burger, ya digambarnya ya bagaimana ya mendekati gambar burger lah. Itu jadi Bapak Ibu, ini kami mohon bantuannya. Apa nanti korelasinya dengan budaya sekolah nanti akan kami kaitkan dengan seberapa penting kegiatan SBG kita dengan budaya sekolah yang ingin kita kembangkan. Gitu. Nah ini mohon bantuannya Mas Abdel, kita tolong Pak Abdel. Pak Abdel di belakang Mas. Satu orang satu dari itu udah begini. Baru. Ini mohon aku Bapak Ibu pensiun saya, bukan aku. Pulpen saya kan hilang, tapi saya mau sama ini. Saya sebagai mainan anak. Itu punya uang gue, tak beli pulpen saya.
Alhamdulillah pakai anak-anak ini. Saya sudah bergerak di belakang. Ini berapa ini? Aku usah ini deh, untuk Pak. Betul. Tadi maknya lah. Wah, gak nyala ya, ini saya minta dari aku nih. Oke, sekarang untuk yang terdapat, kalau bisa berdiri dulu Bapak Ibu, bisa berdiri. Ya, kalau tentu ya bisa di sela-sela sini aja lah, tidak apa-apa ya loh. Di sela-sela, ini benar-benar diganti ini ibu-ibu sendiri loh. Sama bapak, yang nanti yang boleh itu juga ibunya, bapak ibu, jadi ya nanti saya berarti ini semua. Oke, setiap guru silakan membawa kertasnya masing-masing dan satu pulpen. Sudah. Berarti menghadapnya ke sana ya. Sini dulu dulu, sini dulu aja. Coba-nya tidak pokok ya, kan tidak pokok aja. Ada yang aja. Ya, kamu kalau Pak berdiri dulu bersemangat loh. Dari kemarin semua ada yang loh. Bersemangat loh Pak ini kok. Mau berdiri ya, satu, dua, tiga. Nah, berapa pun ini dua jadi satu aja ya. Tapi ya ini ya. Dari sini saya tidak boleh. Pak tiga itu kemana? Ya ada. Silakan berbaris dulu Bapak Ibu. Monggo. Ayo Pak Adi. Pak Isa, silakan berbaris satu ke belakang dulu. Silakan berbaris satu ke baik. Bu Neti, pas ini harus ikut ini. Pas 5 ini loh Mas. Oh ini bapaknya sudah 5, ibunya sudah 5. Nah pas ya. Oke Bu Neti, mari. Bisa ikut dulu. Oh Mbak, maaf Kak Neti. Nah, sudah nih Bapak Ibu, sekarang semuanya siap kan? Kalau pagi sebelum masuk kelas, anak sudah harus disiapkan kan seperti itu deh. Buat saya depan, berat, masuk. Ya, silakan agak berdekatan mungkin, agak berdekatan kalau jauh dengan kalau beda. Sudah memakan kertas satu boleh ya? Sudah. Baik ya, tapi orang yang dulu harus gitu ya. Kalau lebih bapak tenang oke, sekarang semua siap, berat, balik kanan, berat, ya, yuk, balik kanan, sudah, sudah, ini berarti berarti Burita sama Sabda di sini dulu, ya ini kan perhatiannya dulu ini. Ini rahasia itu ya, ini rahasia. Bisa lihat ini dulu Bu. Mata-mata. Silakan nanti ada buati, ada berita, ada pelapor menggambar di kertas ya. Kertasnya ditempelkan ke punggung depannya. Jadi jangan belum dibeli dulu tidak apa-apa. Harus video ya. Saya nggak punya video. Ya dibalik aja ya. Nanti kalau bolong nyosot pagi nontonnya banyak paling juri aku. Itu ya nanti bolongnya dibalik, yang penting ada gambar ya kelihatan. Nanti yang paling depan akan kameranya. Kira-kira gambar apa kan yang digambar oleh teman-teman? Ya semangat ada kita ya. Oke siap. Hitungan ketiga 1, 2, 3. Monggo silakan Pak. Waktu tutup kantornya dulu. Ya kembali aja ilmunya beda dulu. Gambarnya pelan-pelan ya. Ya. Iya ya, yang depan yang paling depan. Loh, gue kan jodoh. Ya, pakai tangan aja kemudian kita ulangi loh, pakai tangan. Ya, terima kasih. Ya ini. Dari tema berarti cukup. Bu, sini lagi dong Bu. Sini dulu toh. Udah panas semua kok. Lu ada berapa?
buahnya ya, silakan Bapak Ibu bisa dirasakan buah apa namanya. Nanti yang paling cepat menyebutkan dengan keras ya Bu, buah semua gambar buahnya. iya, nyebutin hurufnya. Buah jaga. Nah itu oke, siap ya, hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, jangan dimakan ya. Kalau berantem kalau gini-gini semua kan tadi ya. Kalian jujur gitu silakan. Meningkatkan indera perasaannya sama perasaannya. Belum sampai di kali. Oke, jangan dilakukan dulu, jangan diputarkan dulu. Sudah hitungan ke-5 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Halo Bu. Akol, itu berarti betul ya teman-teman. Ya sampai gitu. Sekarang Bu Pani apa? Bu apa tadi Bu? Manggis, bener Bu? Oke, kita cek. Pak Iwan apa Pak? Bu apa? Rambutan Bu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon bisa duduk kembali. Iya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, coba. Anak itu terperkan di momen saat itu. Belum masalah yang dijelaskan karena saya sudah jelaskan kemarin. Alhamdulillah ujiannya sudah ya sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Namun di luar itu sesungguhnya anak di sekolah itu tertekan loh. Gak cuma putra putri kita semua. Anak saya sendiri loh kalau datang ke sekolah mau SD sekarang udah takut. Karena katanya laki-laki ya itu kan anak agak aneh gitu. Nah, bagaimana kita sebagai guru bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, yang tenang, yang asli buatan. Memang mungkin dianggap mas pakai dunia materi semua sini, tapi setidaknya ada yang didapat oleh anak-anak itu di rumah udah diundang oleh Bapak Ibu. Itu pasti yang punya orang kecil itu yang masuk sekolah mesti dia baru diomelin, apalagi di sekolah kalau kita pressure dan apa itu juga tidak akan baik. Yang penting anak secukupnya mendapatkan porsi belajar. Lebih boleh bagus, tetapi kurang juga tidak apa-apa. Yang penting anak dapat dalam satu hari apa sih ilmu yang mereka dapat. Jangan sampai anak itu berangkat pulang kasih tanya apa, dia kasih tahu tahu kamu jaga kamu tadi marah nah itu yang bahaya. Nah jadi sebisa mungkin dalam sehari saja anak membawa bekal untuk pulang Bapak Ibu. Nah kira-kira nilai tadi itu ketika kita bermain hal yang sederhana saja, nilai apa yang muncul sebenarnya dari antara kerjasama, apalagi kekompakan, ada nilai kejujuran di situ. Bagaimana kita sudah pada ya lah gambar bulat dikasih garis-garis air mata yang di dalamnya rambutan lah dulu lemon surat dan bentuknya itu apa itu kan ya. Tapi kalau itu Ibu dari segi permainan bisa kita kolaborasikan dalam pembelajaran gitu deh. Nah dalam hal ini Bapak Ibu yang kemarin saya konsepkan, saya ajak guru juga kemarin diskusi serta saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya mau izin Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk coba mulai dari Senin besok kita coba mengemas pembelajaran kita untuk mau dimodifikasi sama dibagi. Ada berbaginya. Lah itu kembali lagi Pak, nggak bisa ngedit video. Nggak apa-apa, yang penting satu jam itu ada Bapak Ibu produknya. Jangan kita mau timpang, misalnya contohnya saya pasti malu 5C pasti malu, pasti malu, nggak pernah, itu ya nggak baik. Yang baik adalah
sebisa mungkin sedikit ya minimal 2 minggu sekali lah kita berbagi kegiatan anak-anak, kegiatan di kelas ke orang tua. Itu penting loh, bener. Itu kejadian di SD teman saya kemarin sampai kurang 14 padahal biasanya nggak pernah kekurangan, tapi tetangga sebelah dapat belakang aneh. Ternyata ketika dilihat loh supaya karena budian mata itu agak semangat orangnya untuk mau membagi gitu. Lah mungkin itu yang perlu kita lakukan di sini. Nah, kemarin saya sudah berkolaborasi dengan Bu Woro kaitan dengan jadwal kegiatan anak-anak setiap harinya. Saudara ibu setiap hari Senin itu ngapain, Bu, Selasa itu ngapain, Rabu ngapain dan seterusnya. Jadi coba saya kemas dalam kalimat ini bisa saja diubah. Artinya kalau pas kita ganti ini rumah juga nggak apa-apa juga, gampang, tinggal ganti selesai. Yang penting esensinya tidak berubah. Dan ini kami tidak berubah apa yang sudah disebut rohaninya. Hanya kami kemas sedikit agak berbeda saja. Contoh, hari Senin anak-anak itu ada kegiatan nasionalisme, ada upacara bendera, menyanyikan lagu, disiplin dalam berbaris dan seterusnya. Itu kami beri kalimat sigelis, saya itu bingung kemarin apa ya? Ada sigelis, artinya apa? Senin gerakan nasionalis. Yang kedua, ini ada Selasa asmalibrasi. Karena kalau di sini katanya setiap hari Selasa ada literasi. Saya yakin anak-anak di sini pasti gak suka nulis. Orbu katanya yang itu ada tampil-tampilnya. Iya. Kalau literasi kelas sudut baca itu katanya hari Selasa. Nah itu yang saya ngomong ini bisa saja dirubah namanya Ibu. Tetapi ini kayak penting untuk dibagikan orang tua, apalagi dalam produknya. Contoh, Selasa asmalibrasi anak-anak membaca aja, membaca diedit gambar terus dikasih dia takjub apa itu aplikasi kalau ini loh, saya baca mungkin master itu diedit karena cuma 1 menit aja dibagi kalau 30 detik dibikin orang tua. Saya kira orang pasti itu pakai status. Nanti kan orang lain juga lihat bisa berarti kok aku pernah itu. Karena nilai sederhana itu bisa membuat kita jadi besar loh. Nah, Selasa itu asmalibrasi, asyik menulis dan berliterasi. Karena saya yakin di sini waktu sudah menulis anaknya. Apalagi nulis yang sifatnya bercerita, ngarang, menjelaskan apa tentang anak-anak itu biasanya susah. Anak sekolah saat itu susah sekali. Yang ketiga, Rabu, merak dan pari, meningkatkan netralitas dan percaya diri. Ini kegiatannya kan setiap Rabu ada apa yang ya? Ada apa? Setelah itu ada pentas. Nah itu mungkin kalau ada kalimat yang lebih maknanya menarik dari ini Mas Budana diganti juga tidak apa-apa. Yang keempat ada kain nama rajin beribadah dan taat beragama. Ini kegiatannya Aswal Husna yang non Islam di ruangannya Pak Imam soal pemerintah ya melaksanakan kegiatan ibadah jurnal. Nah itu mungkin sesekali waktu juga harus 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, 1 bulan ada 1 program video lah dari Bapak Ibu dimasukkan website dibagi. Itu saya yakin nanti dampaknya luar biasa. Ya memang butuh waktu, pasti butuh waktu gitu. Yang ketiga, yang terakhir Jumat ini ada askuliah, ini malah dalamnya ini. Aku sehat, kuat dan gembira karena kegiatannya ini adalah kegiatan senam dan olahraga. Nah, kami berharap Bapak Ibu misalnya ada kegiatan apa aja, kalimat-kalimat ini bisa digunakan untuk hashtagnya, bisa digunakan untuk katanya gitu. Nah ini yang penting yang perlu kita terapkan. Kalau saya juga sudah bilang ke Pak Teguh, tadi beberapa sudut coba akan kami buatkan seperti ini, kita tempelkan. Artinya sekarang sekolah ini ketika saya pertama kali masuk, brandingnya masih lama semua. Ini mohon maaf Bapak Ibu, karena saya dari swasta. Biasa kalau swasta kan uangnya cepat terbuat nih. Sudah, ketika masuk SD kan dia kaget. Ternyata banyak di sini itu ornamen-ornamen yang lama kayak itu ya. Fotonya masih lama, ya kalau foto mungkin ada juga ya. Tulisan MNT apa itu di depan itu juga masih lama. Nah, itu mungkin perlu pembaruan, tidak harus besok, mungkin bisa berapa anggaran berikutnya. Nah itu perlu kita buat sekolah ini agar lebih nyaman. Karena orang sebenarnya itu lebih suka membaca. Orang sekarang sebelumnya membaca baik, utamanya sifatnya branding. Ini kamu tadi gambar mana? Oh ini rame juga ya gitu. Daripada dikasih tulisan yang banyak orang tidak akan membaca. Coba kita beri kesan ada kalimat-kalimat yang unik gitu. Kalau ada teman di Menteri Asal itu namanya merak melampah gitu. Singkatannya merangkai karena meraih harapan. Nah itu ternyata kita cuma siap minggu setiap hari Jumat. Anak itu hanya tulis doa, tulis harapan udah gitu. Tapi itu di-share terus itu di SD Menteri Asal. Luar biasa. Padahal cuma gitu loh, cuma boleh di kertas, direkam sama gurunya, digadeng-gadeng, udah bagi selesai. Kasih dulu kegiatan merak melampah gitu. Kegiatan merangkai mimpi dan kasih harapan apa kayak gitu.
Nah itu mungkin yang perlu kita praktekkan di sini Bapak Ibu. Tidak harus tiap hari, 2 minggu sekali gitu ya, sebulan 3 kali lah minimal, atau sebulan 2 kali gitu. Itu bisa juga di sini nanti di tempatnya Pak Iman, bisa masuk web itu malah bagus kalau udah lomba. Juara 1 kemarin Pak Iman, setahu tema ya, saya tuh lupa kalau di Unpad itu makin telat yang juara itu teman punya teman saya, kegiatannya kayak gitu semua Bapak Ibu, aneh-aneh kegiatannya. Misalnya kegiatan urban farming gitu ya, itu nggak urban farming namanya, diganti gitu, bener-bener keren gitu Bu. Pasti gitu-gitu aja caranya, kerja bakti, dikasih apa gitu. Padahal cuma namanya cuma diganti aja. Prakteknya kita semua udah, tinggal tentang dokumentasinya saja yang kita belum. Nah ini nanti ngajak Bapak Ibu semua, yuk mulai minggu depan ketika orang ajaran baru perlu kita bersama-sama untuk mengembangkan nama sekolah ini. Bagaimana langkahnya? Tadi sosialisasi sudah kami praktekkan. Ini coba nanti kami terapkan ya, mungkin minggu depan tidak harus sepakat juga. Misalnya nanti saya diberi waktu atau mungkin Bapak Ibu yang menyampaikan ke anak kan juga tidak apa-apa. Nanti bisa direkam berapa menit, 1 menit, 30 detik kita bagikan, itu insya Allah akan luar biasa. Kemudian ada implementasi, nah ini yang penting ada prakteknya Bapak Ibu. Kalau cuma mohon maaf ngajar baik semua bisa yakin. Ngajar baik semua bisa. Tetapi ternyata sekarang yang dibutuhkan itu tidak cuma yang bisa pamer. Serius Bapak Ibu, di PMM itu ternyata guru yang paling gede itu yang di situ itu bukan guru yang paling sering mengajar PMM, enggak, ternyata yang juara 1. Tetapi paling sering membuka PMM itu ada nominasi lalu saya dari dinas di Kota Semarang itu guru mana di sekolah mana yang paling aktif di PMM. Ternyata itu yang biasa aja sampai ke guru sekian. Kenapa? Karena dia sering aktifnya lihat aja dan gak apa-apain. Itu informasi dari BGB karena saya punya tahu banyak di sana. Nah itu mungkin yang perlu kita praktekkan. Jadi kita ini oh jadi kita begini gitu. Kita belajar untuk membiayai sekolah dan diri kita masing-masing Bapak Ibu gitu. Yang berikutnya ada dokumentasi. Dokumentasikan lah ini yang penting. Dokumentasi bagaimana kegiatan kita itu terdokumentasi. Udah di YouTube belum di situ? YouTube. Betul sudah ada belum? Sudah. Pas kan orang dulu pas COVID itu kan beda tahun dari dulu. Apa? YouTube ada sini Pak? Ada. Udah dari dulu. Lah itu perlu kita isi kan gitu. Kalau sudah jadi videonya dengan teman-teman diupload gitu loh itu kayak penting deh. Mungkin itu sederhana, tetapi itu mungkin nanti lama-lama bisa coba. Saya pun juga gitu di YouTube. Hanya buat konten aja ya nggak berharap dapat adsense. Ternyata dapat adsense. Lumayan itu buat bikin jajan. Buat apa ya Mas Abdul lumayan itu Bapak Ibu. Dapatnya lumayan gitu. Walaupun itu membutuhkan waktu yang panjang. Setelah dokumentasikan, ini yang perlu kita refleksi. Mungkin satu semester sekali aja kita lihat diri kita, lihat lingkungan kita, kira-kira sudah terdokumentasi belum ya kegiatan kita gitu. Kegiatan-kegiatan yang positif itu kita buat chat, itu penting Bu. Itu bukan yang kenal banget namanya budaya warga. Ketika saya buat ini, kalau tanya, loh Mas, kok gini budaya gitu ya? Ya iya, saya selalu pun sama dia. Dulu kepala sekolah guru taman, saya kesini juga. Dia itu suka buat begini ini. Dia hanya orangnya itu tertib saja gitu. Jadi ketika ada apa, buat ide, status gitu. Akhirnya ketika ada kenalan tuh, dia mungkin kita sekedar, akhirnya diajak kita di mana, diajak baca buku, diajak kemana gitu. Padahal yang simpel itu dia hanya ngaku bahwa dia pintar ya, tetapi dia itu berani itu dia membagi. Nah itu mungkin kita yang kurang Bapak Ibu. Nah mari ini kita refleksikan nanti. Nah dulu mau dikumpulkan itu aku itu pakai nyantai, bojone kita fotonya nggak ada, aku malah fotoan gratis. Nah kita nanti refleksikan di semester 1 akhir berarti di bulan Desember nanti. Coba kita lihat kembali apakah yang kita sudah lakukan ini kita sudah berbagi belum ke orang tua. Berikutnya ketika dari refleksi kita evaluasi. Kita ada yang perlu tambah nggak untuk semester 2? Awal kita mau seperti ini dulu sampai ini membudaya dulu. Dan yang terakhir nanti tidak lanjut setelah kita evaluasi, kita diskusi, kita refleksi, tidak lanjutnya apa ini kita yang perlu diperbaiki Mas. Apa yang perlu diperbaiki programnya? Nanti kita buat bareng-bareng. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kami di sini tidak menggurui Bapak Ibu, tidak. Jujur saya ya termasuk di sekolah swasta adalah Bapak Ibu. Kalau sebelumnya itu sekolah swasta yang gimana? Memang branding itu yang utama. Sini untuk pamer. Karena kayak gitu kita cari muridnya agar mudah. Nah kalau di negeri kan beda dunianya. Tanpa kita minta kan semua juga sudah mencari. Tetapi faktanya di tahun ini pun banyak sekolah-sekolah yang gede-gede itu kurang murid. Jadi jadi sari di rumah saya itu ABC itu.
itu dekat lapangan saya itu sirkuit, itu masanya 3 di situ. Itu dari tahun nggak pernah kan kurang duit, selalu nolak. Kemarin kurang 18. Tetangga saya itu KTP-nya Semarang Timur bisa sekolah di situ. Kenapa? Karena ketua murid mereka pada dalam online. Ketika dikasih lagi, kenapa? Guru bisa sepuh, sing nomor dong, males. Nah itu yang mungkin perlu kita ubah. Tidak perlu dalam hal yang banyak, Bapak Ibu sudah percaya sama tidak harus banyak, bisa dengan dulu aja lah. Apa itu ya itu? Kalau ada kita di kelas, di jepret, di apa, di bagi itu dulu aja. Itu nanti dampaknya mungkin 1 tahun atau 2 tahun depan kita nanti akan mudah untuk mencari murid. Kasih saudara khususnya yang punya dia kalau perlu suci sudah. Oh alhamdulillah. Oh ya, berarti perlu ditinggalkan lagi itu. Mungkin itu dari saya. Oh, itu ya. Tapi saya jangan putus asa lah. Semua ya. Lah. Iya, pokoknya mama. Ya Allah, ya itu ya Bapak Ibu, kami mengajak diri kami sendiri, mengingatkan diri kami sendiri. Saya pribadi kalau ada salah sudah mohon maaf, tapi saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semua, yuk tidak usah balik paling banyak, hanya sebenarnya aja kegiatan yang sudah berjalan di sini, mari kita dokumentasikan, mari kita sebenarkan. Insya Allah 1 tahun 2 tahun baru berasa hasilnya. Kalau sebulan 2 bulan kayaknya belum ya, belum. Nah, Bapak Ibu, ya jadi tadi kita setelah break ya untuk pelaksanaan sholat. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan ya bagaimana tadi sudah adanya budaya positif yang coba kita rancang bersama-sama, coba kita bentuk sebuah program untuk anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak bagaimana sih sesungguhnya wujud budaya positif itu dipraktikkan atau diimplementasikan di sekolah. Nah, utamanya di kelas masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak dapat diajak ya untuk melaksanakan apa yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan perwujudan dari budaya positif di sekolah. Ya, tentunya keyakinan kelas ini dapat dipupuk, dapat ditanam, dapat diberikan ke anak-anak dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan keterlibatan anak-anak dan kesadaran diri anak-anak, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita berbicara masalah keyakinan kelas, ya, jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu merupakan sebuah keteguhan atau kemantapan hati dalam lingkup satu kelas untuk memutuskan atau menyimpulkan suatu sikap. Nah, tentunya nanti setelah adanya keyakinan kelas ini akan dijadikan sebagai fondasi untuk kita bersama dengan anak-anak melaksanakan kegiatan pembelajaran di keseharian harinya. Nah, untuk keyakinan kelas ini sebenarnya dapat dipraktekkan ya Bapak Ibu dengan cara melibatkan aktif ya, melibatkan keaktifan anak-anak di dalam proses pembelajaran. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa menerapkan dalam kegiatan MPLS ya. Di awal kegiatan pembelajaran bisa digunakan untuk mempersiapkan keyakinan kelas itu yang nantinya akan digunakan sebagai fondasi untuk keberlangsungan kelas. Nah, sekarang kita bisa mencoba untuk mulai merancang ya, mulai mengkonsep bagaimanakah keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terdapat beberapa langkah yang bisa diterapkan ya sebagai guru dalam melaksanakan keyakinan kelas. Yang pertama, ini membuat atau melakukan pendampingan terlebih dahulu pada anak-anak dengan menyampaikan makna dari keyakinan kelas itu, kemudian tujuan apa yang dapat diambil dari keyakinan kelas tersebut. Nah, setelahnya anak-anak dapat terlibat aktif dalam menentukan keyakinan kelas. Anak-anak bisa mencoba untuk menuliskan apa saja keyakinan kelas yang akan diinginkan oleh anak-anak. Nah, tentunya nanti bukan Bapak Ibu di sini hanya sebagai fasilitator, ya, hanya mendampingi putra putrinya. Nanti setelah itu diberi kesempatan untuk menuliskan bagaimanakah keyakinan kelas mereka. Nah, setelahnya nanti anak-anak menuliskan, kemudian diberi kesempatan ya untuk menempelkan di tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan karton dan lain sebagainya.
Nah, setelah itu nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai untuk memberikan kesempatan anak-anak menyampaikan apa saja bentuk keyakinan kelas mereka, nanti tugas Bapak Ibu adalah mencoba untuk mereview, ya, mencoba untuk melihat, memahami apa saja yang telah dituliskan oleh anak-anak, kemudian bisa diberikan umpan balik ke anak-anak apakah keyakinan kelas tersebut sudahlah tepat ataupun belum. Nah, kemudian untuk tahapan terakhir tentunya nanti Bapak Ibu perlu memberikan refleksi, perlu memberikan penguatan dari keyakinan-keyakinan tadi yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak, sudah disusun oleh anak-anak. Nah, tentunya dengan adanya penguatan itu nanti Bapak Ibu guru akan dengan mudah mencoba untuk meningkatkan karakter anak-anak, meningkatkan kepedulian anak-anak, potensi anak-anak melalui kegiatan pembuatan keyakinan tersebut. Nah, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Ibu Guru dan kepala sekolah. Nantinya di awal kegiatan pembelajaran PLS, ya, Bapak Ibu akan diberi kesempatan di kelasnya masing-masing untuk melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Nah, saya pun di kelas saya, di kelas 5C akan mencoba untuk melaksanakan pembentukan keyakinan kelas tersebut dengan melibatkan anak. Nah, nantinya peraturan itu yang muncul berasal dari anak dan akan dilakukan oleh anak itu sendiri. Nah, kemudian dengan adanya keyakinan kelas tersebut, sesungguhnya dampak apa saja yang nantinya dapat timbul atau bermanfaat dengan adanya kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, Bapak Ibu, tentunya anak-anak nanti akan terdorong untuk membiasakan diri terhadap hal-hal positif. Jadi anak-anak akan terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya positif, ya. Bukan mereka takut untuk melakukan sesuatu ataupun kegiatan yang dilarang, namun muncul dari kesadaran mereka sendiri untuk melaksanakan budaya positif tersebut melalui keyakinan kelas yang telah mereka susun. Nah, kemudian yang berikutnya akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, dengan adanya budaya positif tentunya akan diimbangi oleh kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya anak-anak nanti akan tergugah, ya, akan senang dan nyaman melaksanakan kegiatan sehari-hari di dalam kelas dan pembelajaran. Untuk yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah terciptanya visi misi sekolah, ya. Jadi visi misi kami sebagai guru penggerak, ya, dan visi misi sekolah tentunya dengan adanya budaya positif tersebut akan nampak dengan sendirinya, akan membudaya dengan sendirinya. Nah, tentunya ini harus diimbangi, ya, dengan pemberian bimbingan, pemberian penguatan, pemberian refleksi dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Dan yang terakhir adalah tercapainya tujuan pendidikan utamanya di sekolah itu, ya, dengan adanya kegiatan pembentukan keyakinan kelas, budaya positif yang nampak oleh anak-anak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah dan lingkungan masyarakat, tentunya akan membuat anak-anak kembali ke ruhnya sebagai kodrat manusia yang mampu dan harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Gitu ya Bapak Ibu. Tentunya besar harapan kami untuk Bapak Ibu semua dapat melaksanakan, dapat mengimplementasikan kegiatan pembentukan keyakinan kelas ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, nantinya kami akan mencoba untuk melihat kembali, kami akan coba untuk melaksanakan evaluasi setelah adanya kegiatan diseminasi ini yang kita laksanakan di satu hari dengan 2 waktu yang berbeda. Nanti coba kita akan kembali ke kelas masing-masing, membuat dan membentuk keyakinan kelas masing-masing. Nah, setelahnya nanti kita akan bertemu kembali dalam kegiatan evaluasi. Nah, apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi adalah sejauh mana budaya positif di sekolah itu nampak melalui pembentukan keyakinan kelas. Nah, demikian ya, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya untuk Bu Nuro, Bapak Kepala Sekolah, atas kesempatannya. Matur suwun sangat Bapak. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk rekan-rekan guru dalam menciptakan visi misi sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat? Sudah salaman? Gimana? Sudah salaman? Ya hari ini salamannya kami godok. Ya sama nasi goreng. Sama sayur. Sop kek, bayam kek apa kek? Lah yang belum sarapan. Ya, yang belum sarapan ya diusahakan piye caranya harus sarapan. Kamu belajar dari pagi sampai siang kalau tidak sarapan perutnya kosong. Makan itu ibarat bensin sama solar kalau untuk motor. Sehebat apapun mobilmu kalau nggak mau isi BBM jalan ya? Jalan pak. Itu tuh ibarat pangan kalau kamu nggak punya pangan. Tuh pak nggak kamu nggak tunjuk. Itu orang puasa tapi masih kuat. Jangan dia sahur. Emangnya yang non-Islam juga nggak puasa? Itu satu juga ada puasanya. Ada lebih panjang dari yang agama Islam. Serius. Ya, nah maka dari itu kita tiap hari harus sarapan dulu. Oke ya. Nah kegiatan hari ini melanjutkan yang kemarin. Kegiatan hari ini kita akan ada aliansi kelas. Oke ya. Aliansi kelas ini harus kalian laksanakan selama beberapa hari. Nah, di dalam aliansi kelas itu kegiatannya macam-macam. Salah satunya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada kalimat ke, yakin sama keyakinan. Keyakinan itu apa? Yakin. Keyakinan itu beda bagaimana? Yakin kalau tadi yakin itu? Percaya diri ya lagi. Yakin itu Pak, aku tuh yakin Pak. Yakin itu benar ya Pak. Pak, aku yakin Pak hari itu hari Selasa. Yakin itu benar Pak. Percaya diri. Iya tahu, berarti dalam hati ada apa ini? Betul, kamu betul. Aku mantap. Yakin itu sebuah kemantapan hati. Jadi luar biasa kelas 5 kelas 10. Ya, keyakinan kelas itu kemantapan hati. Jadi kalau yakinan kelas berarti keyakinan kelas itu kemantapan hati satu kelas bersama itu namanya keyakinan kelas. Hal yang paling sederhana dari keyakinan kelas itu namanya adalah peraturan atau kesepakatan kelas. Oke, apa? Kesepakatan kelas. Kalau bahasa kalian dulu itu namanya tata tertib. Tata tertib itu bahasa lain dari yang namanya keyakinan kelas. Siapa yang membuat anak-anak sendiri? Seperti bukan apa beda, tapi kalian silakan nanti bersama-sama satu anak setiap anak dari kita sifat yang baru jawab dan satu budaya dituliskan kira-kira peraturan apa saja yang dilaksanakan di kelas kita. Oke. Tempat kalau nggak jawab kita temennya. Contoh, Pak, kalau kalian bukan apa, kalau kalian pergi ke mana? Ke masjid kan, atau ke gereja, ke pom bensin atau ke mall, ini ada tulisan aturan apa contohnya? Contoh kalian apa? Jangan buang sampah sembarangan. No smoking, jangan merokok, apalagi. Ya, sekarang mau dipikirkan kalian. Pikir bagaimana satu anak aja membuat satu peraturan kelas. Contoh dari apa? Buat sama sembarangan. Itu kalau peraturan kelas ya? Kalau yang kelas ya itu? Iya. Nggak, silakan satu anak membuat sendiri dituliskan. Sudah? Innovation. Lah, nanti yang udah disepakati peraturannya itu, keyakinan kelas itu yang tidak boleh dilanggar. Oke, contoh kamu menuliskan nih peraturannya ini.
di sekolah jualan membawa makanan nggak? Nah ini loh sana nanti ya boleh nggak apa-apa. Jadi carilah penampilan kelas yang itu bener-bener bagus, bisa dipraktekin. Apa? Setiap anak terus sendiri di kertas sifat nggak pernah harus ya beda-beda dong, satu aja kamu tulisnya nanti biar di depan. Pak yang nggak pernah depan gimana pintarnya satu Tidak boleh marah. Tidak boleh bawa HP di kelas. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan Pak. Cuma orang kelas. Nanti dia tidak boleh. Tidak boleh bawa. Tidak boleh. Tolong. Ya Pak. Silakan. Menarik lari. Pak. Tidak boleh bawa HP di kelas. Peraturan kelas 5. Ini dia siapa ini loh, sini tengah dikasih gambar apa gitu. Nah coba. Dari kan bisa kalau kasih apa gambar apa. Tidak mau. Ini dapat juga. Nah, kita tunjukin dalam sini loh. Ini misalnya loh. Tapi mana itu yang mainan itu? Sini ya. Saya tahu dulu saya. Tadi mana ini nih? Di apa ini bisa? Coba kayak kasih. Buat apa? Coba coba ditempel, dikasih lem.
Buat bunga ya boleh. Kita bangga. Tapi yang sudah kalian buat tentang keyakinan Tuhan tadi, sekarang aku mau tanya, ada yang susah nggak? Masih jadi masih begini. Yang susah apa kira-kira? Menghiasnya, betul apa lagi? Menulisnya, origaminya, mewarnainya. Tapi dengerin bapaknya dulu. Bisa nggak kalau misalnya buat sesuatu itu dibagi? Ada nggak yang begini dulu? Siapa yang beri-beri? Coba kalau nanti aku bilang, ayo beri buat ini gitu. Tidak ada ya? Ada nggak yang beri? Nah, karena sekarang kalian kelas 5, dunia kalian mungkin yang kemarin kelas 4, kelas 3, kalian hanya diminta untuk belajar. Sekarang kelas 5, tambahin. Yuk belajar, ya kalau sedikit-sedikit saya kino, pasti saya rea. Oh ya, nah tapi yang udah kalian kuliah itu kita cek satu-satu. Apakah yang udah dibuat keyakinan itu sesuai apa enggak? Apakah ngasal sebenarnya? Ya udah, ada yang boleh ngasal tadi. Duduk sini, berdiri. Jelas, namanya siapa? Gendis. Hari ini akan membacakan keyakinan kelas yang sudah dituliskan oleh temennya. Ya coba dibacakan seperti yang kencang. Yang kencang. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Gimana? Oke? Oke. Semangat ya. Setuju? Jadi kalau di kelas nggak boleh makan. Kalau makan berarti di mana? Di depan. Kenapa kalau tidak boleh makan di kelas? Motor di kelas. Cakep. Motor di kelas. Iya kalau nggak tumpah. Lah kalau tumpah. Nah, tapi lebih baik lagi. Ini kan kalian tidak. Coba bayangkan gini. Kalian diajak ibu ke pasar. Ibu bilang nih, ayo, nggak boleh. Ayo, nggak boleh. Nah, nggak mau beli nih. Yuk, dilarang. Semua nggak boleh dilarang. Kira-kira nyaman nggak buat kalian? Iya. Berarti harusnya gimana? Coba dibolehin. Coba kalimat gini. Adik, nggak boleh rewel. Nggak boleh. Coba kalau diganti. Adik jadi anak yang baik ya. Kira-kira enak gimana? Di telinga sama di hati enak yang mana? Gak boleh main sembarangan. Gak boleh buang sampah sembarangan. Sama dengan gini, buang sampahnya di tempat sampah ya. Kira-kira enak di telinga sama di hati enak yang mana? Enak yang lembut. Lah ini tadi contoh kalimat negatif, jadi semua dilarang. Gitu. Oke, yang kedua coba dibacain. Tidak boleh berisik saat jam pelajaran, betul? Betul nggak? Tapi bagaimana kalau lebih yang bagus? Menjaga ketertiban kelas gitu. Kira-kira enak yang mana? Menurutku tuh? Dilarang berisik di kelas. Ya padahal kamu juga beri. Tapi kalau diganti kalimatnya, menjaga ketertiban di kelas. Kira-kira enak yang mana? Enak yang mana kira-kira? Menjaga ketertiban. Berikutnya, yang ini. Oh udah. Yang ini. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh lagi. Coba udah diganti. Sopan dan santun. Enak yang mana kira-kira? Sopan dan santun. Enak sopan dan santun. Oke. Nah, ini hasil kelompok kalian, keyakinan kelas kalian, itu salah nggak? Enggak salah. Ini betul, tetapi ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik dan ada yang lebih nyaman ketika didengarkan, ketika dilihat, ketika dirasakan. Oke ya. Dan sekarang beri tepuk tangan buat kamu yang perempuan. Kalau bola pegangan nilainya 85. Nilai 85. Nah, sekarang kita cek punyanya yang laki-laki. Apakah lebih baik dari yang perempuan? Kalau tadi yang teman-teman yang perempuan penyajiannya nilainya 85. Sekarang kita lihat nilainya yang kelompok laki-laki berapa. Oke ya. Sekarang cuma dibacain. Nih. Dilarang membawa HP. Dilarang bawa HP. Setuju? Pak, kalau saya bawa HP gimana?
HP-nya disimpan ke Pak Perdana. Oke, kenapa? Kalau HP-mu hilang, yang tanggung jawab siapa? Saya. Oke ya. Jadi kalau bawa HP, bawa apapun dikasihkan Pak Perdana, utamanya elektronik. Sama yang perempuan, kalau ada yang pakai anting-anting gelang emas, sebisa mungkin dipakainya di rumah saja. Ya, kalau dibawa ke sekolah, takutnya nanti ada apa? Ya. Oke, berikutnya dilarang Dilarang membawa mainan. dilarang bawa mainan, betul? Setuju? Kecuali disuruh. Pak Perdana biasanya kalau hari Kamis itu mau tak kasih kegiatan namanya morning meeting. Setiap hari Kamis membawa benda kesayangan, benda kesukaan. Nanti ke depan kelas bercerita. Kenapa kamu suka benda itu? Mungkin suatu waktu hari Kamis minggu depan ada kegiatan morning meetingnya bermain. Nanti kita buat itu ulang tangga yang gede, kita main bareng-bareng. Oke? Tapi ya kalau diminta jangan malah kamu di sekolah malah jualan mainan. Oh iya. Boleh gak jualan? Boleh, gak apa-apa. Tapi lebih baik tidak di sekolah. Kan sekolah banyak lu belajar. Yuk berikutnya. Dilarang membuli teman. Setuju? Nah, tidak mengejek-ngejek orang lain, apalagi ngejek-ngejek nama bapak nama ibu. Nah, itu gak baik. Nah, tapi ini kan dilarang. Ini lagi nih, jangan berbicara kasar, dilarang semua. Bisa nggak coba ini kalimat dilarang tadi dibuat kalimatnya yang lebih enak? Ini tadi yang dibacain, dilarang membawa HP. Kira-kira kalimat yang lebih enak apa kira-kira? Tidak boleh membawa. Tidak, ya tidak boleh dilarang membawa HP itu dibuat yang lebih enak. Oh, jangan. Apa kira-kira? Mempergunakan HP di rumah saja. Berikutnya ini dilarang membuli teman. Sama kayak tadi berarti sopan dan santun serta saling menghargai antar teman. Itu yang lebih bagus. Kalau kamu semua dilarang, hidupmu itu penuh dengan dilarang loh. Ya udah di rumah. Jujur. Ibu gimana? Bapak gimana? Belum nanti yang teman. Semua dilarang. Nah, itu kalimat negatif. Lebih baik dibuat kalimat yang positif agar apa? Didengarnya enak, dirasakan enak, dilakukan juga nyaman. Dilarang membawa benda, tidak boleh terlambat. Nah, tidak boleh terlambat berarti diganti menggunakan apa kira-kira? Usahakan jangan terlambat. Loh, bisa aja itu kamu dilarang. Datang tepat waktu. Nah, itu lebih apa? Lebih enak. Nah, coba nanti ini keyakinan kelas dikerjakan lagi, dibuat menjadi kalimat yang positif. Itu ya. Nah, sekarang tepuk tangan buat yang laki-laki. Yuk. Demikian aksi nyata yang telah dilaksanakan. Tentu ada beberapa hal yang perlu dibahas, yakni dalam hal evaluasi. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan mendiskusikan beberapa kegiatan ketercapaian yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi melibatkan rekan guru serta kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Nah, adapun bentuk evaluasi yang dapat dilihat adalah kegiatan aksi nyata yang diwujudkan dalam kegiatan diseminasi belum berjalan dengan maksimal karena posisi guru sebagai guru baru di sekolah tersebut. Kemudian kegiatan menggerakkan rekan guru sudah mulai nampak, dibuktikan dengan bentuk keyakinan kelas yang dilakukan oleh rekan guru yang berjalan dengan baik di masing-masing kelas. Nah, tentunya evaluasi ini dapat dibuat dalam bentuk tindak lanjut. Nah, adapun untuk tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan perbaikan kegiatan pembentukan keyakinan kelas dengan mencoba menggunakan diseminasi dengan lebih baik di waktu yang tepat, perumusan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Selain itu, perlu menggunakan dan melakukan kolaborasi dengan rekan CGP lain dalam hal menyelesaikan masalah serta melibatkan kepala sekolah. Nah, demikian kegiatan aksi nyata, evaluasi dan refleksi yang telah kami laksanakan. Tentunya
di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan guru semuanya. Jika ada salah atau penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.